Pemirsa, Kejaksaan Agung mencegah mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk bepergian ke luar negeri. Upaya pencegahan dilakukan untuk memperlancar penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek memasuki babak baru. Kini Kejaksaan Agung mencegah ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim ke luar negeri. Kejaksaan Agung meminta Ditjen Imigrasi menerbitkan status pencekalan kepada Nadiem Makarim selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Upaya pencekalan dilakukan untuk memperlancar penyidikan. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan ada sejumlah data yang perlu dikonfirmasi lagi ke Nadiem Makarim. Kejagung memastikan untuk kembali memeriksa Nadiem Makarim untuk kebutuhan penyidik. Mempunyai rencana untuk melakukan pemanggilan kembali kepada yang bersangkutan terkait dengan banyak hal yang masih dibutuhkan keterangannya. Nah, cuma nanti perlu kita pastikan kapan yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tentu nanti akan kita konfirmasi. Kira-kira minggu depan atau minggu ini? Nah, penyidik mungkin akan fokus dulu kepada saksi-saksi lain ya untuk melakukan cross check terhadap berbagai informasi ya sebelum tentu melakukan pemanggilan juga kepada yang bersangkutan. Nah, ini sedang direncanakan ya. Kuasa hukum Nadiem Hotman Paris memastikan Nadiem Makarim belum diinformasikan terkait pencegahan ke luar negeri oleh Kejagung. Hotman menyebut saat ini Nadiem Makarim hanya menunggu perkembangan usai kabar pencekalan tersebut. Sebelumnya, pada 23 Juni lalu, Nadiem Makarim memenuhi panggilan penyidik Jampitsus Kejagung untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook periode 2019-2022. Setelah diperiksa 12 jam, Nadiem mengatakan kehadirannya sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Nadiem juga akan kooperatif dalam proses penyidikan. Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Saat ini Kejagung masih mendalami peran Nadiem dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Salah satu materi yang didalami penyidik terhadap Nadiem termasuk dalam kapasitasnya sebagai menteri pada masa itu. Tim Liputan, Metro TV. Lalu pemirsa, seperti apa pengungkapan dan proses hukum dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek pasca dicegahnya Nadiem Makarim ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung? Sudah bergabung bersama kami mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Yudi Purnomo. Selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak. Ya, dengan Eva di studio. Mas Yudi, Kejaksaan Agung mencekal mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Apa arti pencekalan dalam proses penyidikan kasus korupsi pengadaan laptop ini? Ya, bagi saya ini merupakan babak baru ya, karena ketika seorang saksi itu dicekal, tentu ada hal yang penting dan prioritas yang mendesak bagi seorang penyidik sehingga menggunakan kewenangannya untuk mencegahnya bepergian ke luar negeri. Artinya proses pemeriksaan dari Pak Nadiem kemarin yang kita tahu ada sekitar 31 pertanyaan pokok itu tentu belum selesai. Dan ini sangat menarik bagi saya Mbak ya, bahwa ketika seorang dengan statusnya sebagai seorang menteri dalam suatu proyek pengadaan, pertanyaannya di awal saja, pokoknya ya, ini belum yang formil ya, tapi sudah masuk ke material, itu sudah begitu banyak. Artinya saya melihat pengetahuan ya Pak Nadiem ya di dalam kasus proyek pengadaan barang Chromebook ini ya yang hampir 10 triliun ya, itu pasti begitu besar dan banyak perannya ya.
Tentu ini yang selalu akan didalami oleh penyidik. Bagaimana penyidik mendalaminya ya tentu membutuhkan kehadiran Pak Nadiem sewaktu-waktu. Karena kita tahu kan dalam proses bertanya lagi kepada seorang saksi, maka dia tentu mereka akan mencari dulu barang bukti, alat bukti lain, keterangan saksi lain yang kemudian nanti akan dikonfirmasi. Bisa jadi ke depannya saya melihat akan ada konfrontasi ya antara saksi-saksi lain dengan Pak Nadiem ya. Jika memang keterangan saksi-saksi lain itu tidak mempunyai kesesuaian ataupun berbeda. Seperti itu Mbak. Jadi saya pikir ini adalah keputusan yang tepat ya dari penyidik. Apalagi kita tahu bahwa salah satu staf susnya beliau kan dulu sampai saat ini kan belum bisa diperiksa ya, walaupun sudah dicekal, tapi ternyata dia sudah berada di luar negeri sebelumnya dan sampai saat ini belum berhasil diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Seperti itu Mbak Eva. Oke, ini Anda anggap sebagai keputusan subjektif dari penyidik yang tepat ya. Untuk posisi Nadiem baru diperiksa 1 kali sebagai saksi, kemudian langsung dicekal. Apakah di pemeriksaan yang pertama atau perdana itu penyidik merasa sudah menemukan petunjuk yang akhirnya menjadi dasar pencekalan Nadiem Makarim, Mas Yudi? Ya, kalau saya melihat kan bahwa sekali lagi memang material yang terkait dengan pemeriksaan kita belum tahu ya. Dan kalau tidak salah kan pencekalannya itu kan mulai tanggal 19 Juni ya Mbak ya, sampai tanggal 19 Desember, artinya untuk 6 bulan yang pertama nanti bisa diperpanjang. Kalau tidak salah kan artinya ini kan sebelum pemeriksaan Pak Nadiem. Kalau tidak salah pemeriksaan Pak Nadiem 21 apa 23 gitu kan pemeriksaannya. Namun bagi saya bahwa ketika seseorang sudah dilakukan pencekalan, maka dia adalah saksi kunci penting ya. Karena kan memang sampai saat ini Kejaksaan Agung juga belum menetapkan siapa tersangkanya. Tapi setidaknya dari sudah banyaknya saksi, saya pikir sudah mengkerucutlah apa yang didapatkan oleh Kejaksaan Agung. Tinggal kita tunggu saja siapa yang akan menjadi tersangkanya. Seperti itu Mbak. Karena sampai saat ini yang kita dengarkan baru 4 orang yang dilakukan pencekalan. Nah, apakah 4 orang ini kemudian statusnya akan naik menjadi tersangka atau tidak? Ya tentu kita tunggu dari Kejaksaan Agung. Namun setidaknya saya melihat ya dari proses internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek saat itu yang sudah diperiksa ya, mulai PPK, pejabat ya maupun panitia penerima barang, saya melihat bahwa masuk juga kajian teknis, mereka sepertinya tidak terlalu menjadi prioritas ya untuk dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung, karena kita selalu melihat apa yang ramai ini kan hanya terkait dengan 3 staf sus dan mantan menteri ini Mbak, seperti itu. Baik, Kejaksaan Agung beralasan masih membutuhkan konfirmasi Nadiem yang Anda sebut sebagai saksi kunci penting. Nadiem pun juga sudah menegaskan kooperatif, artinya bisa dimintai keterangan kapan saja, Mas Yudi. Lalu apa sebetulnya yang dikhawatirkan oleh Kejaksaan Agung padahal sudah ada komitmen kooperatif dari Nadiem Makarim? Mbak, berdasarkan pengalaman saya sebagai penyidik, komitmen lisan itu tidak bisa dipegang, Mbak. Bahkan tulisan dengan mengatakan surat kami tidak akan keluar negeri dan sebagainya itu tidak bisa kita pegang ya, karena kan tuh intelijen di penegak hukum itu kan pasti sudah mengetahui bahwa apakah ini akan keluar negeri, apakah ini diduga bisa tinggal lama 2 negeri. Karena Mbak, kalau misalnya kita penyidik menjaga komitmen, kan kita nggak paham gitu kan mereka itu akan patuh atau tidak. Kan begitu banyak pintu lintasan keluar negeri dari Indonesia, begitu banyak bandara internasional yang tentu tidak akan terpantau. Lebih baik dicekal. Kalau dicekal dia tidak akan bisa keluar dari manapun. Itulah yang menurut saya menjadi sangat penting dari Kejaksaan Agung. Toh setidaknya pencekalan ini tadi saya katakan kan untuk 6 bulan ke depan ya, seperti itu Mbak. Baik, selain Nadiem, Kejagung juga intens memeriksa staf sus Nadiem. Apakah artinya Mas Yudi penetapan tersangka sudah dekat atau justru masih butuh waktu karena masih ada 1 mantan staf sus Nadiem yang belum diperiksa karena berada di luar negeri? Ya, menurut saya tidak perlu ya menunggu dia yang sedang di luar negeri ya. Saya pikir bisa jadi dia di luar negeri ketakutan ya untuk datang ke Indonesia ya. Padahal seharusnya kooperatif. Dan kalau kita melihat konstruksi perkaranya, itu saya lihat kan begitu mudah ya. Karena memang titik fokusnya itu kan di awal. Ketika ada kesepakatan jahat,
pemufakatan jahat terkait dengan bagaimana mengubah spek dari yang sebelumnya adalah Windows menjadi Chromebook. Disitulah sebenarnya titiknya, dan siapa yang ada di situ, ya itulah yang kemudian saat ini ramai gitu. Yang saya lihat bahwa Kejaksaan Agung pun ya benar-benar serius ya. Kita lihat bahwa sebenarnya tadi saya katakan Mbak ya, dalam pengadaan barang dan jasa tidak ada kewenangan secara langsung ya dari seorang menteri, dari 3 orang staf sus itu, tetapi begitu banyak peran-peran informal yang dilakukan oleh 3 staf sus itu ya, sehingga kemudian akhirnya pengadaan komputer pada saat pandemi tersebut jatuhnya kepada komputer-komputer yang speknya kita tahu Chromebook, dan tidak banyak perusahaan yang bisa menyediakan seperti itu. Kalau tidak salah hanya ada 6 perusahaan pada saat itu Mbak, yang tentu kita lihat sepertinya sudah dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Jadi kita tunggu siapa yang akan kena dari kasus ini untuk pertama kalinya menjadi tersangka. Ya, kita bahas konstruksi kasusnya ya, Mas Yudi, kita dalami karena Kejaksaan Agung menduga ada pemufakatan jahat dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook. Sejauh mana Kejaksaan Agung bisa membuktikan adanya pemufakatan jahat dan keuntungan yang diperoleh oleh pihak-pihak tertentu? Ya, saya melihat Mbak ya, dari saksi-saksi dari Kemendikbud Ristek ya yang sudah diperiksa, dari keterangan terakhir katanya ada 28, mungkin sekarang udah lebih ya. Saya lihat pasti mereka sudah kooperatif ya dengan pihak penyidik. Mereka berani mengungkap ya suasana kebatinan di saat awal-awal pengadaan barang dan jasa tersebut. Ya, keterlibatan orang-orang yang tidak mempunyai kewenangan, orang-orang yang dia tidak berwenang tetapi mempunyai pengaruh ya yang membuat para pegawai-pegawai ini ketakutan. Nah, jadi saya pikir sekarang mereka udah terbuka ya kepada Kejaksaan Agung, sehingga menurut saya akan sangat mudah ya. Kemudian saat ini apakah ada keuntungan material ataupun ada kickback? Ya saya pikir itu adalah proses Mbak. Karena tadi untuk konstruksi pasal 2 dan pasal 3 memang kita lebih mementingkan bahwa apakah ada perbuatan melawan hukum di situ gitu kan, yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu perusahaan. Saya pikir bahwa audit sedang dilaksanakan ya sambil berjalan, karena ini proses kan sudah penyidikan. Kita harap juga mungkin ini juga ada strategi dari Kejaksaan Agung sebelum menetapkan tersangka dan kemudian melakukan penahanan, mereka sudah bisa mendapatkan kerugian keuangan negara ya dari entah itu BPK atau BPKP yang mereka gunakan untuk menghitung, seperti itu Mbak. Ya, soal pihak lain yang diuntungkan, apakah Kejagung ini juga sudah secara paralel mengejar ke pihak-pihak lain yang diuntungkan dalam kasus korupsi pengadaan laptop ini, Mas Yudi? Ya, kalau yang terkait dengan keuntungan langsung, ya itu pasti korporasi ya Mbak. 6 perusahaan yang menjadi penyedia barang itu ya mereka pasti diuntungkan karena produksi mereka, laptop mereka dibeli ya sampai hampir 10 triliun. Nah, sekarang bagaimana peran mereka? Apakah mereka adalah benar-benar perusahaan yang bermain dalam profesionalitas, atau kemudian ada dugaan bahwa ikut juga dalam permainan, skema, atau memang hanya perusahaan yang dipakai, hanya perusahaan bendera? Itu yang menurut saya akan mudah untuk ditelusuri Kejaksaan Agung. Apalagi kita tahu tentu Kejaksaan Agung akan menggandeng PPATK, sehingga uang-uang hasil pembayaran ya dari pihak Kemendikbud kepada rekening-rekening perusahaan tersebut nanti akan mudah ditelusuri kemana saja uang-uang tersebut mengalir. Contoh paling nyata Mbak ya, ketika saya menangani kasus IKTP, bagaimana kita bersama dengan PPATK misalnya berhasil menelusuri ya aliran dana follow the money ya dari perusahaan-perusahaan yang menerima uang yang memenangkan proyek dari IKTP, baik dia merupakan kontraktor langsungnya maupun subkonnya. Seperti itu Mbak. Baik, babak baru pengungkapan korupsi laptop, kita nantikan proses hukum kasus ini. Terima kasih mantan penyidik KPK Yudi Purnomo sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.